sudah berpikir mau kita piknik ke planet Mars, kita masih berpikir cetek tentang rendang babi coba. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya sebagai umat muslim, orang Islam, saya memang tidak makan babi karena memang di agama saya itu diharapkan. Namun saya sangat menghargai kalau sahabat saya, teman saya yang mengkonsumsi babi karena mungkin di agamanya tidak dilarang. Itu hak yang bersangkutan. Ini terkait dengan babi. Nah, ini masalah babi ini menjadi trending akhir-akhir ini karena cuitan Ustadz nggak cetho itu, nggak jelas, yang bernama Ustadz Glowing Helmi Firdaus itu. Ustadz cari sensasi menurut saya. Ngono kok enek sing nyeluk ustadz. Ustadz itu mendamaikan, meneduhkan, menenteramkan. Lah ini membuat gaduh. Kenapa membuat gaduh? Dia mencuatkan nama restoran namanya Babi Ambu. Ada mereknya jelas di dalam tulisan Babi Ambu dan itu sudah jelas-jelas itu makanan non halal atau tidak halal bagi orang Islam. Jelas, cetho, welo-welo. Nah, yang dipermasalahkan adalah ternyata babi ini diolah, dimasak dengan menu rendang. Jadi ada rendang babi. Nah, hebohlah seluruh dunia persilatan termasuk gubernur, Wakil Ketua MUI dan netizen seluruh Indonesia. Saya pun juga dibanjiri pertanyaan, bagaimana ini pelecehan, penistaan terhadap Islam. Aku tertawa saja saya. Lah wong jelas-jelas itu sudah ditulis non halal. Babi ambu pasti tidak boleh untuk orang Islam. Pertanyaannya sekarang tiba-tiba baru ngeh saya, umur saya sudah 50 lebih ini, bahwa rendang itu ternyata kuliner yang beragama. Diklaim itu hanya oleh orang muslim. Rendangnya beragama. Lucu, makanan kok ada agamanya. Dulu ada kulkas halal, ada kacamata halal. Sekarang selain kulkas, kacamata yang sudah beragama, makanan pun sudah dilabeli agama. Pertanyaannya, apakah dilarang babi dimasak rendang ya? Dalilnya apa? Wong yang jelas itu non halal dan diperuntukkan bukan orang muslim, artinya kan pemilik restorannya kan sudah sangat informatif dan sangat toleran gitu ya, diberikan informasi bahwa ini makanan non halal. Jelas. Saya baru ngeh ini bahwa rendang itu nggak boleh dengan daging-daging selain sapi sama kerbau. Ini kan lucu ya. Saya bingung, jujur saya bingung ini. Nah, ini pertanyaannya rendang sapi. Daging sapi, daging kerbau. Lah, sapi sendiri itu adalah hewan yang dikeramatkan, disakralkan, disucikan di India, khususnya untuk orang Hindu. Kalau dia protes gimana? Nah, ini kalau kita pakai logika dan kacamata kaum sumbu pendek. Semua makanan dilabeli agama. Lucu banget. Lah, untung saja orang-orang India nggak sependek itu. Jadi rendang selama ini aman-aman saja.
Satu lagi yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia, kalau memang rendang ini diklaim oleh gubernurnya adalah hanya masakan Muslim, itu justru kontraproduktif. Bahwa selama ini rendang itu sudah mendunia, bahkan pernah dinobatkan sebagai makanan yang paling enak di dunia itu rendang. Yang muakan banyak sekali, bukan hanya orang Islam, tapi juga non-Muslim. Artinya rendang sudah menjadi warisan budaya dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang dimasak dengan rendang itu dagingnya harus sapi atau kerbau? Ini kan belum pernah dibahas. Kenapa kalau babi direndang kok marah ya? Kalau saya kok tidak ada masalah sih. Wong saya nggak makan, wong itu jelas diperuntukkan bukan orang Muslim. Jadi jangan kita terlalu sempit berpikir seolah-olah makanan itu hanya punya saya. Nah, ini sekarang bakpao, bakso, puyung hai, bakmi, itu makanan daerah mana ya? Ramen, itu daerah mana? Ada dari Cina, ada dari Jepang, ada dari Korea. Sekarang sudah menjadi makanan khas Indonesia, seolah-olah begitu. Mereka nggak protes tuh, asalkan halal. Jadi kenapa harus melabel, oh ini nggak boleh, harus pakai ikan ini atau harus pakai daging ini. Ini menurut saya terlalu sempit kita berpikir ya. Kenapa sedikit-sedikit ada unsur penistaan agama? Penistaannya di mana? Jujur saya tidak tergoda dan akidah saya tidak terganggu kalau ada orang makan babi, biar saja. Mau babi dibuat bakso, dibuat rendang, dibuat gudeg, dibuat pecel, bodoh amat. Yang jelas saya nggak makan. Itu clear. Jadi kenapa kita harus ribut gitu? Jadi akidah, keimanan itu saya ibaratkan seperti jam tangan itu. Jam tangan itu kalau mahal, masuk ke selokan, masuk ke air, masuk ke mana-mana jamnya masih bagus juga. Tapi kalau jam murah, kena setetes air saja sudah mati. Artinya, analoginya, akidah kita, keimanan kita, mau seperti jam mahal atau jam murah. Selayaknya kita menjadi orang Islam dengan keimanan dan keakidah yang tinggi. Saya tidak pernah tergoda dengan adanya menu babi di mana-mana. Misalkan saya berkali-kali ke luar negeri, saya pernah juga ke Cina, yang di mana di sana makanan babi berserakan. Saya tidak tergoda, saya masih sholat juga, biasa saja. Saya kalau ke Bali melihat babi panggang dipajang di pasar Kereneng, saya nggak ada masalah. Wong saya nggak makan kok. Ini perlu kita telusuri dengan lebih jernih. Kenapa kok kita mudah sekali marah gitu ya? Agama Islam itu agama yang mulia, yang luar biasa. Jangan terlalu direndahkan dengan sedikit-sedikit baperan, sedikit dinistakan. Agama Islam tidak mudah ternista. Kenapa? Begitu mulia, agung. Agama rahmatan lil alamin. Agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Manusia, binatang, makhluk sekitarnya, dan mungkin alam sekitar. Itu Islam diturunkan untuk itu. Jangan merendahkan Islam hanya gegara rendang babi misalkan, terus kita sewot, minta yang punya diseret ke pengadilan. Nah, lucu lagi, usut punya usut, ternyata restoran itu sudah tutup 2 tahun yang lalu. Kok diributkan, kok viral, kok baperan. Bahkan ada si Fadlizon juga berkomentar, si Wakil Ketua Umum MUI berkomentar, si Gubernur, Elon Musk sudah berpikir mau kita piknik ke planet Mars.
Kita masih berpikir cetek tentang rendang babi coba. Jomplang sekali, kapan kita maju? Cara berpikir kita kalau masih terkukung dengan pola-pola primordial seperti sekarang. Sahabat Indonesia, saya juga aneh merasa bahwa kok tiba-tiba saya lihat pemilik restoran itu diperiksa polisi ya. Pasalnya apa? Salahnya apa? Wong restorannya sudah ditutup 2 tahun yang lalu, kok diperiksa sekarang? Polisi kok memeriksa hanya atas desakan masyarakat? Kenapa nggak 2 tahun yang lalu diperiksa gitu? Aneh. Ini jujur membuat saya terbengong-bengong ini. Polisinya juga aneh, masyarakatnya juga aneh. Sedikit-sedikit nista, sedikit-sedikit menghina. Kok baperannya kok nggak ketulungan ya? Kenapa kita tidak beragama secara elegan, secara kuat bahwa Islam itu agama yang luar biasa hebat, yang tidak mudah terkoreksi, terkontaminasi dengan ucapan siapapun. Kita sudah berkali-kali mengalami hal itu. Dulu ada nama Salman Rushdie, ada buku ayat-ayat setan. Kemarin yang terakhir, juru bicara dari partai yang berkuasa di India, Nupur Sharma. Apakah Islam kita berubah, akidah kita berubah? Tidak. Justru saya semakin mencintai Islam. Karena panutan saya Nabi Muhammad SAW meneladani tindakan yang sangat mulia, sangat toleran, dan sangat rendah hati, sabar. Itu yang saya baca di setiap literasi tentang Nabi Muhammad. Nah, kalau ada orang Islam yang baperan, mudah marah, mudah gundah, yang diteladani siapa ya? Lucu saya, karena Islam itu teladan utama itu hanya satu, Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Terus Islam kok mudah memfitnah orang, gelendeng aja ke kantor polisi, mudah marah, mudah emosi. Jadi sahabat Indonesia, marilah kita berpikir dewasa gitu. Selama ini toh kita juga makan bakso, bakpao, puyung hai, siomay, itu bukan makanan khas kita. Kalau di kampungnya sana, mereka-mereka itu juga dikasih babi kok. Nggak masalah. Di Indonesia disesuaikan dengan kondisi Indonesia, disesuaikan dengan kondisi Muslim mayoritas di sini, bakmi, bakpao, siomay, puyung hai, nggak ada yang pakai babi. Mereka nggak protes kok. Mereka tidak bisa mengklaim, oh tidak boleh bakpao harus pakai babi, enggak juga. Jadi ini perlu kajian budaya yang lebih serius ini. Kenapa kok orang Indonesia ini baperan? Atau jangan-jangan hanya sekedar untuk mengalihkan isu ya kali? Isu apa ya? Isu kelompok-kelompok khilafah mendukung Anies. Oh, itu tidak akan tergantikan. Tetap akan saya suarakan bahwa kenyataannya memang banyak orang-orang yang pendukung HTI, FPI, kelompok-kelompok pro khilafah itu mendukung Anies Baswedan. Itu tidak tergantikan dengan isu apapun, termasuk isu babi Ambo. Jadi harapan saya kepada polisi, nggak usahlah terlalu tipis telinga semua orang didengarkan gara-gara Wakil Ketua Umum MUI ngomong itu lalu ditangkap orang, kasihan. Sudah 2 tahun kok. Apalagi mungkin dari etnis Tionghoa, kasihan mereka. Kasihan. Padahal udah ditutup. Terus apalagi yang kita permasalahkan gitu loh. Kok mikirnya tell me gitu loh. Baru 2 tahun kemudian baru rame. Kenapa enggak 2 tahun yang lalu babi Ambo itu tidak diviralkan, enggak diramaikan? Kenapa? Aneh. Pasti ada sesuatu. Sesuatu yang diselamurkan, sesuatu yang isunya biar terpindahkan ke masalah babi Ambo ini. Tapi di sisi lain saya juga mengharapkan sebetulnya orang-orang siapapun dia untuk menghindarilah membuat
bisnis atau membuka bisnis, membuka restoran yang sensitif. Harus diingat itu juga. Kalau boleh jujur, saya juga menyayangkan pemiliknya membuka babi ambo ini. Buat apa sih? Gak ada manfaatnya juga, hanya menimbulkan kegaduhan, hanya menimbulkan sensasi, gak usah juga. Gak perlu-perlu juga. Lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya. Jadi tolong hindari yang memicu kegaduhan itu. Kenapa? Kalau itu ditangkap sama sumbu pendek, gampang berkobar gitu. Energi kita hilang lagi untuk bahas gini-gini. Nggak penting, sangat tidak penting, sangat tidak produktif. Baik sahabat Indonesia, ini hanya opini saya terkait dengan viralnya babi ambo ini. Saya tidak mengkritisi siapapun, cuma saya merasa aneh aja ya. Ini si anak kecil glowing ini tiba-tiba memunculkan babi ambo. Terus untuk apa? Apa sih manfaatnya menjerumuskan orang yang sudah 2 tahun yang lalu menutup usahanya? Coba mereka punya keluarga, punya anak, akhirnya dipanggil polisi. Polisi juga bisa ngurus yang lain, malah ngurusin babi ambo. Nggak penting juga. Energi kita juga habis untuk ngurusi babi ambo. Kalau menurut saya, janganlah setiap jengkal dalam hidup kita itu dikasih label agama. Lucu, makanan ada agamanya, nanti lampu ada agamanya, kulkas dihalalkan, ini haram, ini, itu yang saya nggak setuju gitu loh. Kenapa? Itu bisa jadi ajang bisnis. Udahlah, tempatkan semua dalam proporsinya. Kalau memang tidak mau makan, jangan makan. Saya memang nggak makan, nggak akan makan. Jadi, mengapa kita pusing gitu ya? Terus, mohon maaf, saya agak speechless ya, karena menurut saya ini adalah isu-isu yang tidak produktif dan akhirnya mengadu domba di antara kita sendiri. Jadi menurut saya nggak usah lah, biarkan saja itu lewat. Dan tolong sekali lagi, makanan jangan dikasih label agama. Nanti kalau dibalik sama orang Cina, orang Jepang yang merasa punya bakpao, puyong, hai siomay, bakso, kitanya repot juga loh. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan kita beragama secara sehat, selalu menyayangi sesama, umat sesama agama, umat lain agama, umat satu bangsa, umat seluruh dunia. Jadi menurut saya kita ciptakan kedamaian dengan indah tanpa harus membuang energi yang tidak perlu, seperti kasus babi ambo ini. Demikian sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini di akhir pekan. Salam hormat saya untuk keluarga Anda, dan jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.